Tanggal 1 Juni sangatlah penting, karena tanggal itu tanggal penting bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena tanggal tersebut merupakan hari lahir Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana sejarahnya? Mari kita simak. Kelahiran Pancasila terjadi pada masa penjajahan Jepang 1943 hingga 1945, di mana Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk mempersiapkannya dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang bisa disebut sebagai BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang rumusan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Sidang pertama dilakukan di Gedung Choi Sang-in, yang sekarang merupakan Gedung Pancasila. Dalam sidang pertama ini terdapat 3 tokoh utama yang mengusulkan dasar negara. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Pada sidang pertama ini, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Rumusannya terbagi menjadi 2, yaitu rumusan lisan, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Rumusan tertulis Muhammad Yamin: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supomo dikenal sebagai ahli hukum dan pahlawan nasional Indonesia. Rumusannya disampaikan dalam pidato pada tanggal 31. Poin dari rumusan Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Soekarno dikenal sebagai Presiden pertama Indonesia. Dalam pidatonya tanggal 1 Juni berisi tentang dasar negara Indonesia yang meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau keperi kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. 5 prinsip dasar tersebut dinamakan Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Di atas kelima dasar tersebut dapat mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi, menurut Soekarno. Sidang pertama BPUPKI berakhir dan tidak menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Rumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang untuk menyatukan berbagai pendapat, yang diketuai oleh Soekarno dan beranggota 8 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Pada 22 Juni, Panitia 9 menyelesaikan hasil rumusan yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Sebelum disahkan sila pertama dari rumusan Piagam Jakarta yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan pernyataan kemerdekaan. Pada sidang ini menandai selesainya tugas BPUPKI serta pembubaran pada 7 Agustus 1945. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
dibentuk pada tanggal 9 Agustus oleh Jenderal Terauchi di Vietnam yang mendatangkan Rajiman, Soekarno, dan Hatta. PPKI bertugas untuk melanjutkan BPUPKI. Rapat PPKI yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 16 Agustus dibatalkan karena peristiwa Rengas Dengklok, upaya pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh pemuda dari pengaruh Jepang. Panitia Persiapan Kemerdekaan bersidang pertama kali pada 18 Agustus setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus. Panitia Persiapan Kemerdekaan mengesahkan 7 pokok materi di dalam sidang antara lain. Pidato Proklamasi, pengesahan Undang-Undang Dasar, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakyat, serta acara Komite Nasional dan Partai Nasional. Dengan demikian, tanggal 1 Agustus merupakan tanggal penting bagi bangsa Indonesia. Dari sejarah lahirnya nilai-nilai Pancasila dapat mengandung banyak pelajaran yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup oleh generasi muda masa kini. Seperti cinta terhadap tanah air, menghargai perbedaan dan menjaga persatuan, mengedepankan toleransi dan musyawarah untuk mencapai tujuan bersama, membangun semangat persatuan, menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat belajar bahwa persatuan, semangat kebangsaan, musyawarah, berkorban untuk bangsa, dan cinta terhadap tanah air adalah kunci terbentuknya bangsa Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu, generasi muda harus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, agar cita-cita para pendiri bangsa tetap terwujud di masa kini.